Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marta Sartika Putri dari kelas C mempresentasikan tentang proposal KMP mata kuliah kewirausahaan. Berikut adalah hasil dari proposal kami. Di proposal kami ini kami akan membahas tentang bisnis baru yaitu Ricebox. Berikut ini adalah contoh gambaran dari produk kami, yaitu Ricebox. Kemudian selanjutnya akan saya jelaskan mengenai lebih detail mengenai Ricebox ini. Yang pertama ada keanggotaan. Proposal kami didampingi oleh dosen pendamping yaitu Bapak Yohanes STMT, ketua pelaksananya Zaki Umaroh. Anggota terdiri dari 4 anggota. Yang pertama Marta Sartika Putri, yaitu saya sendiri. Yang kedua ada Raffi Maulana. Yang ketiga ada Muhammad Atami. Yang keempat ada Muhammad Wafiq Hidayat. Kemudian tujuan yang melatar belakangi dari banyaknya tujuan yang melatar belakangi usaha ini adalah banyaknya pelajar, mahasiswa, dan pekerja kantor yang ada di lingkungan sekitar, sehingga Ricebox merupakan pilihan yang cocok untuk target pasar kami. Ricebox adalah olahan nasi dalam box yang praktis untuk mengisi perut yang lapar. Oleh karena itu, Ricebox juga dianggap lebih friendly dari segi menu karena selain lauknya yang bervariasi, tapi juga menawarkan menu makanan yang kekinian yang cocok untuk kalangan pelajar, mahasiswa, dan pekerja kantor yang sibuk dan menginginkan makanan yang praktis, enak, dan terjangkau. Ricebox ini sendiri lebih praktis dibawa kemana-mana, dan saat di jalan pun kita bisa memakannya karena tempatnya yang sangat praktis. Jadi memudahkan kita saat memakannya. Kemudian alat dan bahan dari usaha Ricebox ini yang terdiri dari bahan baku dan alat bantu. Bahan baku dari Ricebox sendiri adalah ada beras, ayam, merica, garam, telur ayam, saus sambal, margarin, mayones, bawang bombay, minyak goreng, alat bantu, dan alat bantunya yang pertama ada kompor gas, yang kedua kuali, yang ketiga termostasi, yang keempat box, yang kelima sendok. Kemudian ada strategi pemasaran dari usaha kami ini. Yang pertama, membuat Ricebox dengan konsep yang berbeda dan menarik sehingga menjadikannya menu makanan utama dan menu makanan cemilan. Sebenarnya sudah banyak usaha tentang Ricebox ini sendiri, makanya dari strategi pemasaran kami dibuat bisa konsep yang lebih berbeda dan menarik agar pembeli lebih memilih membeli di tempat kami daripada di tempat yang lain. Yang kedua, menjual produk dengan harga yang terjangkau pada pelajar, mahasiswa, dan pekerja kantor sesuai target pemasaran dari usaha kami sendiri. Yang ketiga, membuat promo seperti potongan harga, beli 6 dapat gratis 1, seperti itu. Yang keempat, melakukan promosi dengan menggunakan akun sosial media seperti Instagram dan WhatsApp. Seperti kita ketahui, selama pandemi ini strategi pemasaran
lebih lebih banyak digunakan melalui media sosial seperti Instagram dan WhatsApp, dan wawasannya lebih luas sehingga orang lebih mudah mengetahui tentang produk kita dan mudah memesannya, dan melalui media sosial dengan memesan melalui WhatsApp dan Instagram. Yang kelima, memberikan pelayanan free ongkir kepada pelanggan. Jadi setelah dipesan melalui WA dan Instagram, kami akan mengantar pesanan dari konsumen dengan gratis ongkir. Yang keenam, membuat desain produk baru yang lebih menarik dan menambahkan identitas produk di kemasan tersebut. Jadi dari desain box tersebut kami menambahkan identitas produk kami yang dikemaskan seperti gambar awal, begitulah gambaran dari produk yang akan kami buat. Yang ketujuh, menggunakan struk atau bukti pembelian secara online tanpa menggunakan kertas. Jadi untuk mengurangi limbah kertas, kami menggunakan struk atau bukti pembelian secara online tanpa menggunakan kertas. Selanjutnya ada pembagian kerja dari usaha kami ini. Yang pertama, Zaki Umaroh sebagai owner Ricebox, yang kedua Marta Sartika Putri sebagai manajemen Ricebox yang bertugas untuk memanage keuangan dan jalannya usaha dari Ricebox ini. Yang ketiga, Muhammad Hatami sebagai marketing Ricebox. Yang keempat, Muhammad Wafik Hidayat sebagai marketing Ricebox. Yang kelima, Raffi Maulana sebagai marketing Ricebox. Selain jadi Muhammad Hatami, Wafik Hidayat, dan Raffi Maulana yang bertugas sebagai marketing, mereka bertugas untuk mempromosikan usaha kami melalui media sosial dan dari mulut ke mulut sehingga usaha kami diketahui oleh banyak orang. Selain itu, kami berlima berbagi tugas dengan saya yang berbelanja alat kebutuhan untuk usaha kami. Kemudian Zaki bertanggung jawab sebagai untuk perkembangan dari usaha kami. Sedangkan Hatami, Wafik, dan Raffi Maulana mereka bertanggung jawab untuk bertugas untuk memasak dan packing untuk pesanan dari konsumen. Jadi kami berlima berbagi tugas untuk usaha kami ini. Kemudian ada bisnis model Canva. Dari yang pertama ada Mitra. Mitra sedang dalam tahap pengembangan kerjasama dengan media jasa. Jadi untuk Mitra sendiri kami belum mendapatkan. Rencananya akan bekerja sama dengan media jasa. Kemudian ada yang kedua, ada relasi. Relasi kami sendiri yaitu pelanggan tetap kami yang sering memesan di Facebook kami. Kemudian kunci dari aktivitasnya yang pertama adalah mempersiapkan bahan baku, yang kedua melakukan proses pembuatan produk, yang ketiga pengemesan produk, yang keempat kemudian pengiriman pesanan. Kemudian alat dan bahan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dari value proposition ada kualitas produk baik dengan jaminan uang kembali. Yang kedua, pelayanan maksimal kepada pelanggan. Yang ketiga, harga yang terjangkau, praktis, dan ekonomis. Kemudian ada customer relationship ada melalui Instagram dan WhatsApp. Kemudian channelnya sendiri yang online sale, Instagram dan WhatsApp. Kemudian ada customer segment kami. Yang pertama ada mahasiswa, yang kedua pelajar sekolah menengah pertama atau menengah ke atas, yang ketiga masyarakat umum, yang keempat pekerja kantor. Dari cost strukturnya, yang pertama ada biaya bahan baku, yang kedua biaya kemasan produk,
Yang ketiga, promosi atau iklan. Yang keempat ada pelayanan delivery. Kemudian revenue stream kami, penjualan produk makanan dengan kualitas produk yang terbaik dari segi rasa dan pelayanan. Kemudian selanjutnya ada milestone usaha Ricebox. Untuk tahun ini kami berencana dari bulan September ke Desember itu memulai usaha, mempersiapkan kebutuhan usaha, melakukan tester produk, dan melakukan promosi. Untuk tahun depan 2022, bulan Januari sampai Mei, kami mulai mengembangkan usaha dan melakukan kerjasama dengan Gojek Indonesia, sehingga kami tidak perlu lagi untuk mengantar pesanan. Yang untuk bulan Juni dan sampai September, kami kalau target kami tercapai, kami memiliki rumah produksi sendiri dan meningkatkan kualitas produk. Kemudian untuk bulan Oktober sampai Desember, kami kalau usaha kami maju dan terus berkembang, kami akan membuka cabang usaha membuat menu produk baru. Kemudian untuk kebutuhan dana dari usaha kami sendiri, untuk bahan baku, yang pertama ada beras, sekitar 750.000, kemudian ayam 660.000, dari merica 300.000, garam 1 pak 100.000, telur ayam 450.000, saus sambal 265.000, mayonaise 290.000, kemudian bawang bombay 172.000, dan minyak goreng 224.000. Jadi total untuk biaya bahan pokok sendiri membutuhkan dana 3.211.000. Kemudian untuk alat bantu, yang pertama kompor gas 350.000, yang kedua kuali 200.000, yang ketiga termostasi 150.000, kemudian box kemasan 1.100.000, dan sendok 14.000. Jadi total biaya dari alat bantu sendiri 1.814.000. Untuk biaya pemasaran sendiri totalnya sekitar 145.000. Untuk tempat usaha, listrik dan air, total biaya tempat usahanya sekitar 130.000. Kemudian untuk biaya lain, biaya tak terduga, kami sisipkan sekitar 80.000. Jadi total anggaran dana seluruhnya untuk usaha Ricebox ini adalah sekitar Rp5.380.000. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih kepada Bapak Dudi Sofian Arif selaku dosen mata kuliah kewirausahaan. Saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari ucapan saya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.